Semuanya, selamat datang di sesi 4 ya, mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Pada sesi ini akan saya buka sedikit tentang teori. Ya. Teori apa? Sesi 4 ya, penyusunan, perancangan, dan analisis SIA. Nah, penyusunan ya. Sebagai orang akuntansi, kita harus bisa menyusun SIA. Nah, minimal apa? Laporan keuangan. Minimal apa mata kuliahnya? PA1, PA2 ya. Nah, makanya bisa PA1, PA2, maka akan bisa membuat SIA. Nah, SIA minimal kita akan menggunakan apa, Pak? Ya, kita akan menggunakan spreadsheet. Dan tidak tertutup kemungkinan juga akan kita harus bisa juga ya aplikasi lain ya yang mudah saja, zahir dan akurat. Ini adalah mata kuliah yang teoritis dan juga praktis ya. Teoritis itu kita membahas sebelum belajar praktis ya. Apa itu mata kuliah ini, sesi ini gitu ya. Kemudian kita setelah mengetahui teorinya kita akan belajar spreadsheet-nya gimana, Pak? Ya, zahirnya seperti apa, akuratnya gimana, ya. Apa yang kita pelajari teori-teorinya, sistem informasi akuntansi, bagaimana menyusunnya, membuatnya, serta aplikasinya atau penerapannya akan kita bahas di sesi ini dan sesi-sesi berikutnya. Oke, sedikit tentang teori. Analisis SIA ini akan kita bahas di sesi berikutnya ya. Karena tanpa bisa kita memahami SIA, tentu kita tidak bisa menganalisisnya. Nah, sebelum kita melakukan analisis, kita harus menyusun, merancang. Ya, apa itu SIA? Ya, sudah tahu ya di sesi awal. Nah, setelah kita tahu, maka hal yang perlu kita pahami adalah akuntansinya itu apa. Ya, apa ingin dari akuntansi itu, yaitu membuat laporan keuangan. Ya, nah membuat laporan keuangan ini perlu apa? Perlu ilmu akuntansi. Nah, tentu setelah membuat laporan keuangan, setelah kita tahu akuntansinya, ilmunya, berarti kita harus merancang seperti apa laporan keuangannya. Kalau perusahaan jasa, beda lagi dengan perusahaan memiliki manufaktur. Kemudian perbankan, apa yang beda? Ilmunya beda, ya, akun-akunnya juga beda, proses bisnisnya juga beda. Maka disitulah kita memahami dulu teorinya. Baru kita susun, baru kita rancang, dan baru kita analisis. Nah, ini kita bahas pada ini. Tapi sedikit teori saja ya, bisa dibaca di pengayaan dari rekan-rekan semuanya, bisa dibaca di buku, di PPT saya, dan bisa dilihat di YouTube atau video-video lainnya. Nah, ini bisa dibaca saja. Oke, contoh aplikasi SIA. Nah, sebelum kita menyusun, merancang, nah aplikasi apa sih yang kita buat gitu ya? Apa tujuan kita kuliah ini apa sih gitu ya? Nah, ada nanti waktu kita praktek nanti ada software yang akan kita pelajari ya, seperti buku kas. Nah, ini gawai ya. Ini adalah aplikasi yang standar, jadi semua HP bisa ini ya. Nah, kemudian ada akurat, ya. Kemudian ada zahir yang kita pelajari. Oke. Jadi tujuan kita mempelajari mata kuliah ini adalah bisa mempelajari teori, menerapkan memahami teori, dan menerapkan teori kepada gawai, aplikasi-aplikasi yang akan kita jalankan nantinya. Jadi kita harus tahu dulu PA1 harus lulus ya, PA2 juga harus lulus. Jadi tidak pusing. Jadi saya tidak akan mengulangi teorinya, tapi akan langsung dengan prakteknya. Nah, bagaimana sih SIA itu disusun gitu ya? Jadi sebelum perusahaan itu menggunakan SIA, sistem informasi seperti Zahir tadi contohnya, yang kalau rumah sakit Ibnu Sina menggunakan pilar. Nah, kalau dia rusak pilar akuntansinya, berarti siapa yang memperbaiki? Orang akuntansi lah. Ya, tidak balance orang akuntansi lah. Ya, makanya setiap pembelian SIA, sistem informasi akuntansi, yang paling utama mengetahui apa yang cocok bagi dia ya orang akuntansinya, gitu ya. Saya di bagian akuntansi juga gitu ya. Kalau tidak balance saya mencari, ya berarti apa yang salah? Aplikasinya sudah bagus,
Ya, tapi teknisnya berarti kita yang perbaiki, gitu ya. Nah, proses bisnis perusahaan, sistem informasi akan beda, pertambangan akan beda lagi, akunnya juga beda, penjualannya akan beda dengan orang IT. Bahkan HPP-nya berbeda pertambangan dengan perdagangan. Bahkan jasa tidak memiliki HPP. Ada jasa yang memiliki HPP. Apa contohnya? Rumah sakit. Ya, nah, berarti kita memahami dulu proses bisnis, baru kita membuat SIA-nya seperti itu. Kemudian struktur organisasinya, karena yang akan menggunakan sistem informasi itu direktur kah, satpam kah, laundry kah, gizi kah menggunakan aplikasi? Enggak kan? Berarti kita harus tahu dulu strukturnya seperti apa. Pasien itu seperti rumah sakit ya. Pasien itu datangnya dari mana? Harus tahu. Pulangnya kemana? Pintunya apa? Kemudian pasien rawat inap seperti apa? Pasien yang ronsen saja gimana? Berarti kita harus tahu seluk-beluknya dari hal kecil sampai hal besar. Kemudian kita harus melakukan wawancara kepada semua pihak yang terlibat. Yang memegang uang siapa saja? Yang mengeluarkan kwitansi siapa saja? Yang buat laporan keuangan siapa saja? Mengotorisasi siapa saja? Berarti yang terlibat kita wawancarai. Kita catat ya. Kemudian setiap fungsi itu pasti ada input, kemudian diinput, dan setelah itu diproses dan ada outputnya. Contoh rumah sakit aja ya. Input pasien mendaftar. Kemudian diproses ya. Proses itu bisa dilihat diagnosanya, obat apa yang diberikan gitu ya, dan keluar biayanya ya. Perlu labor nak, perlu penunjang lainnya nak gitu ya. Kemudian outputnya apa? Dibayar dan akan ada sampai ke laporan keuangan. Begitu juga untuk rawat jalan dan rawat inap. Dan tempat lain gimana? Misalnya tukang cukur nih. Datang, tukang cukur mahal misalnya ya. Datang, mendaftar, mau pilih yang mana, paket yang mana, prosesnya berarti digunting, dipangkas, dan sebagainya gitu ya. Dan outputnya apa? Dibayar, kemudian tercipta NCR atau kwitansi atau billing, dan terciptalah laporan keuangan nantinya. Gitu ya. Bisa dibaca aja. Nah, kemudian dalam SIA itu sendiri, setelah kita tahu proses bisnis, maka dalam SIA itu sebagai akuntan kita harus tahu lagi nih siklus apa yang akan dilalui sebelum pembuatan laporan keuangan itu terjadi ya. Siklus pemrosesan data ya. Berarti data itu diinput, dicatat melalui aplikasi gitu ya. Dan siklus transaksi kita harus tahu ya. Siklus transaksi dalam akuntansi apa? Jurnal umum, buku besar, jurnal penyesuaian dan sebagainya. Kemudian aktivitas bisnis yang seperti saya jelaskan tadi ya. Kemudian siklus pemrosesan data, nah ini ya, ada 4 lagi. Nah, ada input data, ada penyimpanan, ada pemrosesan, ya, dan kemudian menghasilkan atau output informasi yang relevan. Rumah sakit tentu perlu jumlah pasien, ya, tidak perlu dia jumlah motor yang ada, ya, tidak perlu jumlah jamaah yang datang, ya, tidak perlu, ya, yang relevan saja yang perlu gitu. Oke, inilah kalau digambarkan seperti ini. Nah, siklus transaksi itu dibagi dalam bentuk ya, expenditure cycle, siklus conversation cycle, dan revenue cycle. Ini secara teori ya. Kalau ini perusahaan manufaktur. Nah, seperti ini jadinya. Expenditure, pembebanan ya, ada pembelian, ada pengeluaran kas, ada pembayaran gaji, ada pembelian aset tetap gitu ya. Kemudian compensation ya, perubahan bahan mentah menjadi barang jadi. Makanya perlu akuntansi biaya. Di sini pendapatan. Nah, setelah barang dibuat, dah jadi dijual dong. Ya, ada penjualan, ada penerimaan penerimaan cash, ya, ada piutang, ya, finished goods atau barang telah jadi dijual. Kemudian ada customer, ya. Customer memperoleh barang yang selesai di baik itu cash maupun akun receivable atau piutang. Nah, inilah secara umum aktivitas bisnis siklusnya ya. Ada revenue, kita harus tahu dulu sebagai akuntan sebelum SIA itu diterapkan bagi apa-apa aja siklus pendapatannya. Seperti rumah sakit apa aja? Ada yang tahu? Nah, rumah sakit pendapatannya dari pendaftaran, dari masuk ke poli, penjualan obat, penunjang seperti ronsen, seperti labor,
gizi, konsul gizi, dan banyak hal. Nah, kita harus tahu. Kemudian perusahaan jasa, perusahaan manufaktur, perusahaan tambang, kita harus tahu dulu bagaimana siklus pendapatannya. Jangan sampai terlewatkan, jangan sampai ada pendapatan lain yang ilegal yang tidak diketahui seorang akuntansi. Kemudian expenditure cycle. Ya, ini harus tahu lagi gitu ya. Seperti bagaimana cara mengorder barang, jangan sampai banyak orang yang mengorder barang, ya. Siapa yang menerima barang, siapa yang di gudang, dan sebagainya. Kemudian human, bagaimana SDM itu dikelola, bagaimana lemburnya, bagaimana gajinya, THR-nya, bonusnya, insentifnya, dan sebagainya. Nah, ini kalau siklusnya ini dokumen-dokumennya ya. Contohnya saja bisa dibaca. Nah, konsep dasar sebelum kita menyusun SIA itu seperti apa, kita harus tahu lagi proses bisnisnya ya. Nah, ini siklus yang harus kita ketahui. Nah, ini secara teorinya di buku Romney. Ada 4 siklus yang harus diketahui seorang akuntan. Revenue, expenditure, conversation, dan reporting. Ya, conversation itu kalau di manufaktur raw material, bahan baku menjadi barang jadi atau finished goods. Dan reporting orang akuntansi juga ya. Karena harus tahu berapa laba ruginya, barang sudah dipakai, berapa barang yang ada di gudang, beban SDM itu sudah berapa dan sebagainya. Oke. Nah, kemudian setelah mengetahui itu, maka kita harus buat lagi data flow diagramnya. Ya, misalnya data flow diagram pasien daftar, ya, pasien membuat KTP, kemudian ke bagian pendaftaran atau BPJS, kemudian ke kasir membayar dulu, baru memperoleh ke poli, kemudian ke poli mendapat obat, ya, dan pulang. Nah, itulah data-data sederhana. Nah, itulah yang gambaran data flow diagram. DFD yang akan kita pelajari. Nah, seperti apa? Bisa dibaca aja. Nah, DFD itu seperti ini, ya. Jadi data source atau destination, ada data flow. Nah, seperti ini contohnya, ya. Ini kalau ini rumusnya. Nah, ini penerapannya. Nah, data source apa ini? KTP ya, atau kartu BPJS pasien. Kemudian diproses sebagai bagian pendaftaran ya. Menginput tanggal lahir dan semuanya karena pasien itu harus didaftarkan sampai diagnosanya apa Pak? Ya, kan pakai komputer ya. Maka data itu disimpan, makanya data destination ya. Di pilar. Nah, baru data itu masuk dulu ya. Nah, kemudian diproses lagi nih, disimpan dan sebagainya secara komputeris ya, proses. Maka kalau dia sakit jantung ke poli jantung, kalau dia sakit penyakit dalam ke poli penyakit dalam, maka keluarlah diproseslah dalam bentuk NCR. Nah, silakan ke dokter ini tersedia, dokter A tersedia jam segini, dokter B tersedia jam segini, ya. Setelah itu proses ini akan disimpan di HDD, hard disk atau SSD atau sekarang di awan, ya. Kemudian semua proses ini tersimpan, ya. Maka ada yang tersimpan dalam bentuk laporan keuangan, kemudian untuk pasien ada namanya kwitansi atau NCR, kwitansi, dan kemudian bagian-bagian lain akan memperoleh data ini ya. Pasien A pergi ke poli ini gitu ya, maka poli ini menerima notifikasi. Pasien B mendapat poli ini, maka poli ini akan memperoleh notifikasi, akan harus segera dirawat jalan pasien ini, dirawat gitu ya, seperti itu. Baik, kemudian ada lagi nih ya. Setelah kita harus mengetahui konsep dasar, kita harus mengetahui juga data flowchart-nya, bagan alirnya seperti apa. Nah, apa itu flowchart? Itu teknik analitik ya, yang bentuk gambar yang mana berisi informasi secara jelas, ringkas, dan logis. Jadi semua orang tahu, tidak hanya orang akuntansi, tapi orang manajemen juga tahu, kedokteran juga tahu, orang kesehatan juga tahu, orang sosial juga tahu, ya, logis. Nah, makanya harus terstandar. Nah, ada 4 ya. Simbol-simbolnya yang ringkas ini ya. Simbol input, simbol processing, simbol penyimpanan, dan flow. Aliran datanya seperti apa. Nah, beda dengan yang tadi. Kalau tadi itu dalam bentuk flowchart atau tadi sebelumnya DFD ya.
Nah, ini dia di FD ya. Kalau ini flowchart-nya, bagan alirnya gimana gitu ya. Nah, seperti ini simbol-simbolnya, data flowchart-nya. Kalau bentuk dokumen, berarti dokumennya seperti ini ya. Jika itu 3 ply ya, putih untuk pasien, kuning untuk apotek, putih untuk pink untuk di kasir. Nah, seperti itu. Nah, ini simbol-simbolnya, cukup dibaca aja. Nah, ini penerapannya. Rumit ya. Nah, inilah yang dipelajari seharusnya untuk payroll. Nah, payroll itu adalah pembayaran gaji, human resource-nya seperti apa, lemburnya seperti apa gitu ya. Kartu jamnya apa aja, kemudian akun payable, nah hutang. Ya, kalau kalau karyawan itu berhutang, seperti apa pajaknya, ya. Kemudian bagaimana dokumen-dokumen lainnya. Nah, ini alir-alirannya, makanya namanya bagan alir, ya. Atau perputarannya seperti apa. Oke, itu aja pembukaan dari saya. Silakan dibaca. Kita masih banyak teori ya daripada praktek. Terima kasih atas kesempatannya. Sekian, sampai jumpa di sesi berikutnya.